Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita sampai pada halaman 183 ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist ya. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan akan didapatkan secara urut dan runtut. Oke? Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Silakan dicek. D. Nilai yang tepat mewakili modus, median, dan mean. Ya, tahapan yang akan kita lakukan dalam mempelajari ini adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Ya. Maaf. Nah, ini saya pakai warna merah saja. Ayo mengamati. Pengamatan, perhatikan nilai hasil ulangan kelas 6 berikut ini. Ya. Tahukah kalian dulu ya? Tahukah kalian membaca data dalam bentuk tabel adalah menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Nah, di sini ya, hasil ulangan matematika ada Udin, Beni, Lani, Siti, Edo dengan nilainya masing-masing. Ya. Tentukan modus, median, dan mean dari data di atas. Manakah di antara modus, ya, median, mean yang paling tepat mewakili data tersebut? Yang paling mudah adalah modus, adalah nilai yang paling sering muncul. Kita lihat di sini 8 muncul berapa kali? 8 muncul 3 kali. Ya, muncul 3 kali. 7 muncul 2 kali, 6 2 kali. Ya, 9 sekali, 10 2 kali. Jadi modus datanya adalah modusnya 8. Ya, modusnya 8. Nah, untuk mengetahui median kita harus urutkan. Ya, di sini ada 10 data ya, dengan nilai terkecil adalah 6. 6-nya 2 kali ya, yang sudah saya tuliskan saya kasih tanda. 6-nya 2 kali, 6, terus kemudian 7-nya 2 kali, 7, ya 7-nya 2 kali, 8-nya 1, 2, 3 kali, 1, 2, 3, makanya 8 ini jadi modus ya. Kemudian yang paling banyak, 9-nya, 8-nya 3 kali, oke, 9-nya sekali ya, 9-nya sekali, 10-nya 2 kali, 10 jelas di sini ya, modusnya 8. Median adalah nilai tengah ya, 1, 2, 3, 4, 5 di kiri, 1, 2, 3, 4, 5 dari kanan. Tengah-tengahnya adalah di sini. Nah, untuk mencari median maka nilai kedua ini ditambahkan 8 tambah 8 dibagi 2, yaitu 16 dibagi 2 sama dengan 8, tetap 8 ya. Kalau di sini angkanya sama, diambil rata-ratanya ya 8 itu. Ya. Kemudian mean, untuk menghitung mean dihitung semuanya dulu ya. Nah, untuk menghitung mean saya akan gunakan warna biru. 6 kali 6 adalah 36, 7 kali 7 adalah 49, 8 kali 8 kali 8 adalah di sini 64, 64 kali 8. Wah, ini terpaksa pakai kalkulator biar cepet ya. 8 pangkat 3. Belakangnya pasti 2 ya. Pangkat 3 hasilnya. 8 pangkat 3. Ya. 512. Ditambah, ya ampun, bukan dikalikan, ditambah. Makanya kok ada yang aneh ya. Maaf ya. 12, 14, 16. Kok 16, 8 kali 3 24 ya. Maaf ya, tadi enggak fokus. 24, di sini tetap 9, di sini 20. Kita tambahkan 12 tambah 14, 26. 26 tambah 24. Ya. Terlihat 26, 26 tambah 24 adalah di sini 0, nyimpen 1, 50, langsung saja ini tambah 29.
79. Ya betul ya. Di sini 50. Oke. 79 maka rata-ratanya adalah di sini 10 orang, 79 ya. Jadi rumusnya dulu F bagi N ya. F itu jumlah semuanya dibagi N. F-nya ini adalah tadi semua nilai kalau kita jumlahkan adalah 79 ya. 79 dibagi N-nya 10 sama dengan 7,9. Ini 9 ya. Oke. Ini adalah mean. Coba tulis ulang bacaan di atas dengan rapi, gunakan kalimatmu sendiri, dikerjakan di buku tugasmu. Oke. Pengamatan 2, perhatikan data berikut. Nah, ini datanya cuma 3. Ya. Setiap satuan data namanya datum ya. Ada 3 datum. Perhatikan data berikut. Dapatkah kalian menentukan modus, median, dan mean? Ya, jadi kalau modusnya jelas 1. Modusnya adalah 1. Median nilai tengahnya 1 juga. Dan meannya adalah 202 dibagi 3. Ya, ini semua kalau jumlah adalah 202 dibagi 3. 202 dibagi 3. Ya. 67,33. 67,3 gitu aja. Ini adalah meannya. Oke. Meannya adalah 67,3. Manakah di antara modus, median, dan mean yang dapat mewakili data tersebut? Ya, yang dapat mewakili data ini ya semuanya dapat mewakili dengan namanya masing-masing. Kita lihat versi buku nanti ya, di bawah ada pembahasannya. Ini coba tulis ulang bacaan di atas dengan rapi, gunakan kalimatmu sendiri. Ya, karena saya nggak tahu pendapatnya di buku seperti apa. Kita lihat nanti. Sekarang pengamatan 3. Ya. Pengamatan 3 di bawah sini. Atau ini kita baca dulu. Tahukah kalian, menafsir data dalam bentuk tabel adalah menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Ya, itu menaksir apa? Nah, kita bisa menaksir informasi-informasi yang tidak ada dalam tabel dengan mengolahnya, mengolah data. Perhatikan data berikut. Di sini ada 1, 200, 200. Dapatkah kalian menentukan modus, median, dan meannya? Kalau modus, median, mean ditentukannya bisa saja ya. Kenapa tidak? Di tengah-tengahnya itu ada di sini. Jadi modusnya tidak, modusnya 1 dan 200 ya. 1 dan 200 semuanya modus atau tidak ada modus malah ya. 1 dan 200 sama-sama modus. Mediannya kalau nilai tengahnya 201 ya, 200 tambah 1 dibagi 2. 100,5 ya. Dan meannya rata-ratanya ini kalau jumlah 402 ya. Mean X bar ini kalau jumlah 402 dibagi 4. Kita lihat meannya berapa. Dicari bisa, tapi maknanya seperti apa nanti kita lihat. 402 dibagi 4. 402 dibagi 4. 100,5. Oke. Manakah di antara modus, median, mean yang dapat mewakili data tersebut? Coba tulis ulang bacaan di atas dengan rapi, gunakan kalimatmu sendiri. Nah, ini ada pembahasan versi buku. Perhatikan jadwal, belum ya. Nanti mungkin di bawahnya ini. Perhatikan jadwal les matematika berikut. Di sini adalah Meli, Edo, Beni, Udin, Lani, Dayu ya, dengan harinya masing-masing. Masing-masing seminggu 3 kali. Dapatkah kalian menemukan modus-modusnya? Tadi tidak ada ya, tidak ada karena kalau semuanya sama dianggap tidak ada. Medianya ya 3 itu semuanya 3 kok. Medianya ya 3. Ya 3 dan meannya ya 3 juga. Ya, kalau dijumlah dibagi banyaknya data ya pasti 3 karena kalau seragam seperti itu. Ya, manakah di antara modus, median, mean yang dapat mewakili data tersebut? Ya, semuanya bisa sebenarnya ya. Tapi kita lihat ya versi pembahasan buku bagaimana nanti. Coba tulis ulang bacaan di atas dengan rapi, gunakan kalimatmu sendiri. Ayo menanya. Berikut ini contoh pertanyaan tentang nilai
tepat mewakili modus, median, dan mean. Bagaimana cara menentukan nilai yang tepat mewakili modus, median, mean? Buat contoh lainnya. Ya, dengan menghitungnya yang jelas ya. Dengan menghitungnya berdasarkan data yang ada. Oke. Ayo menalar, uraian di atas dapat dijelaskan lebih rinci. Mari kita menalar ya. Tadi pada urutan pengamatan 1, urutan dari data yang terkecil ke terbesar. Ya, tadi sudah kita urutkan dan kita sudah menemukan bahwa modusnya adalah 8. Ini mudah ya. Bahwa 8 merupakan modus. Mengapa dikatakan modus? Karena muncul paling banyak. Oh, ini sudah dijawab ya. Karena data ini merupakan data yang paling sering muncul. Ya. Median dari data tersebut terletak pada data ke-5 dan ke-6 ya, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Antara 5 dan 6 ini adalah median. Ya. Data ke-5 dan ke-6 yaitu 8 dan 8. Kalau untuk menghitung mean kalian harus menjumlahkan semua nilai. Nah, ini meannya sendiri belum ditemukan belum disampaikan di sini ya. Jadi cara ngitung meannya ya 8 tambah 8 bagi 2 ya 8 itu sendiri ya. Mediannya 8. Oke. Untuk menghitung mean kita harus jumlah semuanya. Tadi dapat 79 ya, bagi 10 ada 7,9 ini sudah. Ya, mulai data kedua ini yang ada pertanyaan yang menggantung tadi ya. Pada pengamatan 2 dapat dijelaskan seperti ini. Ya, modusnya adalah modus adalah 1, median adalah 1. Ya, tadi sudah kita tentukan ya. Ada modus adalah 1, median adalah 1 dan mean adalah kalau dijumlahkan ya dibagi 3, 67,3. Dengan demikian data yang mewakili dengan tepat adalah mean. Ya, rata-ratanya. Mengapa? Karena modus dan median sama dengan 1, data ini tidak dapat mewakili terlalu kecil. Oke. Jadi kita pilih mean kalau mean yang paling fair ya. Kalau modusnya 1, kita yang bayangkan kalau nggak 1, 2 gitu ya. Modusnya 1, mungkin ya sekitar 1, 2. Tapi kalau meannya, mean itu mewakili semuanya. Oke, itu alasan yang masuk akal. Ya, jadi yang mewakili di sini adalah mean. Kita lihat berikutnya pengamatan 3. Pengamatan 3 dapat dijelaskan sebagai berikut. Ya, data tersebut tidak mempunyai modus atau modusnya ada 2 ya, 200 dan 1. Dianggap tidak mempunyai modus. Ya, tidak mempunyai modus. Mengapa? Karena modus data bilangan 1 dan 200 sama banyak. Bilangan 1 dan 2 pada bilangan 1 dan 2 dan bilangan 200 ada ya, ada harusnya. Bilangan 1 ada 2 dan bilangan 200 ada 2 buah juga. Median tersebut terletak di antara data kedua dan ketiga. Ini adalah mediannya ya. Kedua dan ketiga yaitu 1 dan 200 jadi 105. Meannya adalah tadi sudah kita hitung juga. Yang pertanyaan, data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut, median dan mean ya dapat mewakili data paling tepat sedangkan modus tidak. Ya, karena ya modusnya tidak ada. Ya, karena modusnya tidak ada. Oke. Jadi yang bisa mewakili ada 2. Pengamatan 4. Modus data tersebut adalah dayu, tetapi tidak mempunyai modusnya dayu. Dayu paling banyak memang. Kita lihat. Oh iya, dayu 4 kali. Ya, ini paling nggak teliti tadi ya. Oke. Modusnya bukan tidak ada, tapi ada ya, dayu. Paling lihat sekilas saja. Saya paling nggak nyadar kalau ini ada 4 ya. Oke. Jadi di situ masalahnya. Ada ternyata ya. Oke. Modus data tersebut ada dayu, tetapi tidak memiliki median dan mean. Mengapa? Karena data ini tidak dapat diurutkan dan dijumlahkan. Modus di sini dapat mewakili data paling tepat. Ya, jadi semuanya 3 ada satu lagi 4 ya. Seharusnya bisa aja ya secara matematis bisa saja sebenarnya. Ya, 3 ada berapa orang ini? 1 2 3 4 5 6 7. Ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, yang 7 ini 4. Ya. Sebenarnya modusnya 3 pasti benar, mediannya juga 3. Bisa kita cari menurut Pak Ali ini. 1 2 3 4 5 6 7. Ini kan
mediannya, dan rata-ratanya juga bisa kita cari 3, sekian nanti ya. Nah ini modus dari ada dayu tetapi tidak mempunyai median dan mean. Mengapa? Karena data tidak dapat diurutkan dan dijumlahkan. Bisa dijumlahkan. Modus di sini dapat mewakili data yang paling, ya karena ini paling nggak setuju. Harusnya bisa. Coba buat data dengan 6 buah data yang tidak mempunyai modus akan tetapi mempunyai median dan mean. Ya. Tidak mempunyai modus tapi memiliki median dan mean. Tidak memiliki modus mungkin semua dianggap sama ya. Satu-satu dibikin sama semuanya. Jadi kalau semuanya modus dianggap nggak bisa 2, 3, 4 kayak gini. Nggak ada modusnya, mediannya ada, meannya ada, ya atau jangan banyak-banyak lah sampai 3 aja. Nah, jadi 1, 2, 3, jadi di sini nanti mediannya ada 3, ya, modusnya tidak ada, ya, meannya kita hitung 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 ini 2, di sini 4, di sini 6, 12, ya. Jadi banyak rata-ratanya adalah 12 itu jumlah semua datanya, dibagi datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 berarti ya, rata-ratanya 2. Jadi ini adalah contoh ini data yang tidak mempunyai modus tetapi memiliki median dan mean. Mediannya adalah 3, meannya adalah 2. Oke. Kita lihat di sini. Oh, kita sampai pada yang mencoba sudah. Tahukah kalian, statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Nah, ini disampaikan oleh Ronald E. Walpole. Oke. Yuk kita mencoba yuk. Nomor 1. Ayo kita kerjakan dengan cermat. Diketahui data sebagai berikut. Tentukan nilai yang tepat mewakili modus, median, dan mean. Oke. Kita langkah pertama kita urutkan dulu. Ya, di sini mulai yang paling kecil adalah 10 ya. 10. Ya, ini yang sudah saya coret aja ada 2, 10. Terus kemudian atau di bawahnya sini aja. 10, 10. Terus kemudian ada 11 ya, 11-nya cuma 1, 11, kemudian ini enggak jadi ya, 12 1 kali, 13 1 kali, ya, 12, 13, ini 13, kemudian ada 15 kali, 16-nya 2 kali, 17 paling besar. Oh, masih ada 18 ya. Di sini ada 18. Oke, tentukan nilai yang tepat mewakili modus ya. Kita lihat di sini 10, di sini 10 ini 2 kali, 16 2 kali. Jadi modusnya ada 2. Kalau gini kan menurut teori yang sudah kita pelajari sebelumnya, modus ada 2 ya. Modus yaitu 10 dan 16 itu modus. Kemudian median ya, median ini jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti data nomor 5 dan 6 ya. Median data kelima 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini ini kan 5 juga ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah untuk mediannya berarti 13 tambah 15 dibagi 2. Di sini akan menjadi 28 bagi 2 yaitu 14. Itu ada mediannya 14. Kalau mean kita jumlahkan semua. Kita jumlahkan pakai warna coklat ya. Di sini aja. Nah, tempatnya memanjang. 10 dan 10 ini adalah 20, 11 dan 12 langsung saja ini adalah 23. Ini akan menjadi 3, 4 ya. 13 dan 15 langsung 28.
Ini tambah. Di sini adalah 11, 1 nyimpen 1, 4 tambah 2 adalah 6, tambah 1, 7. Kemudian 16 dan 16 ini 32. 3 ini 10, 103. 17 dan 18 ini adalah 25. 35 ya, 35. 8, 3, 138. Rata-rata adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data. Jumlah seluruh data adalah 138, bagi N-nya adalah 10. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, adalah 13,8. Oke? 13,8. Kita akan lanjutkan. Nah, nomor 2. Ibu Meli membeli bermacam-macam sayur di pasar. Sayur yang dibeli antara lain bayam 3 ikat, bayam 3 ikat, kangkung 2 ikat, 2 ikat, sawi 5 ikat. Manakah jenis sayuran yang dapat mewakili di antara modus, median, dan mean? Modus bisa. Modus adalah bayam. Sawi. Ya. Kalau rata-rata ini bisa juga sebenarnya, rata-rata memberi berapa ikat gitu ya, bisa juga. Median nggak bisa mewakili, kalau mediannya di sini kan 235 ya, 235 bisa juga sih mewakili ya, ketiganya bisa. Median adalah 3, ini adalah median ya, median 3. Ya, modusnya adalah sawi, yaitu 5. Ya. Kemudian mean bisa juga ya, rata-ratanya atau X-bar sama dengan 3 tambah 5 8, 8 tambah 2 10, 10 bagi 3, 3,3. Semuanya bisa. Ya, rata-rata 3,3 ikat. Ya. Terus kemudian mediannya adalah 3, ya angkanya mirip-mirip juga ya. Yang terbanyak dibeli sawi. Tergantung kebutuhan, semuanya bisa. Manakah jenis sayuran yang tepat mewakili di antara modus, median? Tapi ditanyakan manakah jenis sayuran yang tepat dapat mewakili? Median, mean, modus, jenis sayuran dapat tepat mewakili yang paling banyak ya bayam. Bayam ya. Karena bayam mewakili 2 ya, di sini 3, di sini 3. Ya. Yang paling bisa mewakili adalah bayam. Yang tepat ya, yang dapat mewakili adalah bayam. Beberapa data dapat disajikan dalam bentuk kotak-kotak. Tentukan nilai yang tepat mewakili antara modus, median, dan mean. Nah, di sini yang paling tepat rasanya kalau modus tidak ada. Kalau median adalah 3, tidak bisa mewakili karena di sini ada 505. Yang mewakili ada rata-rata. Tentukan nilai yang tepat untuk mewakili modus, yang mewakili adalah rata-rata. Ya, ini tidak bisa. Jadi yang mewakili adalah rata-rata dengan nilai ya sebesar, itu aja ya, sebesar, kalimatnya lebih pendek.
Ini ditambahkan semuanya 5 tambah 505, 510 ya. X bar sama dengan 510 dibagi 3. 170 bisa mewakili. Kita lanjutkan nomor 4. Tentukan nilai yang tepat mewakili di antara modus, median, dan mean pada data berikut. Nah, kita urutkan dulu. Wah, sudah urut. Ya. Di sini 45, 50, belum urut ya, ada 52. Kita urutkan dulu 45, kemudian 50, 50, 60, 65. Loh, enggak urut ternyata. Ya, jadi dari di sini modusnya adalah 50. Muncul 2 kali misalnya 50 ya. Median nilai tengahnya 1, 2, 3, 4, 5. Jelas ini adalah median. Tepat di tengah-tengahnya. Terus rata-rata mean kita hitung 45 tambah 100 ya di sini. 45 tambah 100, 145 ya. 60 tambah 65, 100 tambah 60 dulu aja deh, biar nggak kelamaan. 5 di sini 0, 2, 205 tambah 65. 0, di sini 7, 270. Ya, maka X bar sama dengan F bagi N. 270 dibagi banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5. 270 bagi 5. Kalau ingin cepat, 270 kali 0,2 ya. 27 kali 2 adalah 54. Kita lanjutkan. Diberikan data berikut ya. 2, 350, 350. Tentukan nilai yang tepat mewakili antara modus, median, yang mean. Ya, kalau mediannya di sini, ya median adalah 352 ya dibagi 2. 352 bagi 2. 352 bagi 2. 176. Ini bisa untuk mewakili ya. Oke, ini median, kemudian modus tidak ada, tidak bisa mewakili. Terus kemudian mean, kita jumlahkan semuanya. 350 tambah 350 itu 700 tambah 4, 704. Dibagi, ini 704 dapat dari sini ya. Jadi 2 tambah 2 tambah 350 tambah 350 adalah 704 ya. Dibagi 1, 2, 3, 4 dibagi 4 sama dengan 704 bagi 4. 176. Loh kok sama ya? Sama. 176. Jadi yang bisa mewakili ya, nilai yang bisa mewakili adalah median modus yang enggak, median dan mean. Ayo merangkum. Nah, buatlah rangkuman terkait dengan mean, median, dan modus. Tuliskan dengan kalimatmu sendiri. Kerjakan di buku tugasmu dengan cermat. Tadi sudah kita bahas ya, kalian simpulkan. Modus adalah nilai suatu data yang paling sering muncul ya, yang sering muncul. Modus dapat dinyatakan dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak yang banyak muncul. Kemudian median adalah nilai tengah suatu data. Cara menentukan median atau nilai tengah suatu data, jika jumlahnya ganjil, maka nilai tengah adalah suku yang tepat terletak di tengah.
Jika genap maka terletak nilai tengah berada pada dua suku, yaitu di n/2 dan n/2 plus 1. Nilai tengahnya adalah nilai pada suku n/2 ditambah nilai pada suku n/2 plus 1 kemudian dibagi 2. Ya, mean merupakan nilai rata-rata keseluruhan data. Cara menulis mean seperti ini. Dengan x bar adalah rata-rata, f adalah jumlah suku keseluruhan, dan n adalah data keseluruhan. Itu simbol ini sudah kita beberapa kali pakai tadi. Ayo mengkomunikasikan, tulis ulang rangkuman di atas dengan bahasamu sendiri, kerjakan di buku tulismu, bandingkan dengan dan diskusikan bersama 3 teman yang tempat duduknya berdekatan. Oke ya. Tugas proyek lakukan kegiatan berikut berkelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5. Carilah harga 5 bungkus permen yang berbeda, kemudian hitunglah banyak permen di setiap bungkusnya. Terus kita cari ya. Untuk latihan soal ya, kita akan Sebentar. Hitunglah banyak permen di tiap bungkusnya. Ya mungkin terus habis itu cari rata-ratanya gitu ya. Rata-rata dari harganya per biji, rata-rata harga per biji. Latihan soal akan kita bahas di video berikutnya. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.